La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Jauh lagi ditengoknya di belakang pekarangan hewan ternaknya, kambing yang dia tinggalkan dalam kondisi kurus, kering, lemah, menopause, ternyata sedang bunting. Gemuk, bunting pula. Sehingga apa? Seluruh domba yang tadi itu gemuk-gemuk melahirkan. Jadi setelah melahirkan hamil lagi, bunting lagi. Jadi bayi kambing atau domba yang sudah menopause tadi, Pak, nggak berhenti tuh ngandung. Akhirnya kambingnya banyak, ternaknya banyak, ontanya banyak. Jadilah Halimah orang yang paling kaya di kampungnya. Dari yang paling miskin sampai jadi paling kaya tuh, Pak. Itu faidahnya tuh. Satu, keberkahan Nabi SAW. Kedua, keberkahan anak yatim. Makanya jangan nanggung-nanggung, jangan ragu-ragu menyantuni anak yatim. Kita Al-Islah ada pondok yatim tuh. Alhamdulillah, membawa keberkahan insya Allah. Jadi Halimah dan suaminya Al-Haris itu, Pak, betapa bahagia mereka hidup bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Ini adalah saudara susu Nabi. Ada Abdullah bin Jahash, ini sahabat juga. Ada Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi. Ada Abu Salamah. Ada Masruh, anaknya Suwaibah. Ada saudara susu Nabi dari Halimah. Ada Syaimah, Anisa, Abdullah. Bahkan Hamzah ikut masuk juga, paman Hamzah. Dan Abu Sufyan bin Al-Haris, pupu Nabi SAW. Ini masuk saudara sepersusuan Nabi. Sebenarnya gini, Pak, konsepnya kalau kita ya, ini sebenarnya sunnah ya. Sunnah, rodha'ah itu sunnah yang sangat jarang dipraktekkan. Rata-rata kita kalau ibunya itu asinya nggak bagus, anaknya siapa yang nyusui, Pak? Sapi. Makanya saudara sepersusuan sapi. Sebenarnya sunnahnya cari saudara yang bisa jadi ibu susu, menyambung silaturahim, menyambung keakraban, menambah saudara. Lebih sehat pula, Pak. Tetap lebih sehat walaupun bukan ASI ibunya, tetap lebih sehat daripada sapi. Nah, itu maksud saya. Kita jarang ini, Pak. Jarang. Ya nggak perlu ngasih upah lah kalau kita. Yang sekedar disusui lah, nggak apa-apa. Apalagi itu adalah wanitanya, ibu itu adalah solehah. Wah, luar biasa. Nggak apa-apa kita ngasih juga. Daripada disusui Ini nih, kampung Bani Sa'ad bin Bakar. Ini lokasinya. Ini Mekah, ini Taif. Ini Mekah, ini Taif. Nah, kampung Bani Sa'ad bin Bakar di sebelah sini. Di tengah-tengah ini. Ini Bani Sa'ad. Jadi setelah hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, begitu cepatnya keberkahan dirasakan Halimah dan Al-Haris. Akhirnya Nabi berumur berapa? 2 tahun. Saatnya Nabi dikembalikan. Gimana, Pak? Halimah ngomong sama suaminya, Masya Allah ya, semenjak Muhammad ada di rumah kita, betapa besar keberkahannya.
Ini udah jadi kaya nih Pak, Halimah dan Haris ini. Akhirnya mereka ngomong, gimana ya, kita nyoba ngerayu Ibunda Aminah agar Muhammad udah tinggal sama kita aja. Ketagihan keberkahannya. Tujuannya apa? Biar Nabi Muhammad tetap ada di rumahnya. Maka begitu 2 tahun, tidak pakai lama Pak. Segera malam itu juga Al-Haris dan Halimah membawa Nabi Muhammad SAW yang keadaannya gemuk. Bukan gemuk yang kurang sehat, tapi sehat, bugar. Sehingga apa? Sehingga dia ingin menyampaikan kepada Ibunda Aminah betapa mereka amanah selama ini mengasuh Nabi Muhammad SAW. Maka begitu sampai di kota Mekah, Halimah ngerayu Ibunda Aminah, udahlah Muhammad sama kita aja. Ibunda Aminah gak mau. Ya gimana Pak? Berat. 1, baru nikah ditinggal suaminya. Baru lahir asing gak keluar. Akhirnya anaknya yang satu-satunya dibawa sampai umur 2 tahun gak ketemu Pak. Gak nengok, gak bisa, jauh. Ini sudah 2 tahun, ya sudah saatnya bersama ibu kandung. Hampir kecewa lah Halimah. Ya udah kecewa, waduh nggak bisa nih, gimana suamiku? Ya gimana lagi, itu bukan anak kita kan gitu. Tapi keesokan harinya Abdul Muthalib menyampaikan satu berita yang penting. Apa itu? Orang-orang Yahudi menyewa para dukun untuk mencari bayi Nabi akhir zaman dengan ciri ada stempel kenabian di pundaknya. Tujuannya apa? Tadi diculik. Jadi door to door Pak. Yahudi menjanjikan uang yang banyak siapa yang menemukan bayi Nabi akhir zaman itu. Jadi Abdul Muthalib ngasih info. Ini gawat ini. Walaupun Abdul Muthalib sebagai raja, tapi Mekah dalam kondisi yang sebagai kota yang netral, nggak pernah terlibat dalam peperangan, nggak pernah. Oleh karenanya, daripada kita kecolongan, maka kata Abdul Muthalib, udahlah, biar saja Muhammad itu dibawa lagi ke kampung Bani Sa'ad bin Bakar sama Halimah. Itu lebih aman daripada tinggal bersama kita. Ibunda Aminah sempat nolak, tapi dengan alasan keamanan anaknya, akhirnya Ibunda Aminah menyetujui. Kesempatan Halimah menyodorkan, berarti durasinya nambah nih Ibu Aminah. Kalau dulu durasinya dia minta bayaran kan, kalau ini nggak minta bayaran, pokoknya selama-lamanya deh kalau bisa. Akhirnya apa Pak? Nego. Gimana kalau sampai nanti dewasa? Ibunda Aminah nggak mau lah. Akhirnya tercapailah kesepakatan bahwa Nabi Muhammad SAW dibawa oleh Halimah dan Al-Haris ke kampung Bani Sa'ad bin Bakar sampai genap usia 6 tahun. Dari 2 tahun tambah durasi jadi 6 tahun. Gegas gembira Halimah itu dengan Al-Haris dibawa ke kampungnya Pak. Dan lagi-lagi keberkahan itu bertambah. Al-Haris dan Halimah jadi orang yang paling kaya di Bani Sa'ad. Dia banyak berderma, banyak berbuat baik. Dan Nabi SAW juga orang yang sangat menyenangkan. Gak pernah repot ngurus Nabi Muhammad. Umur 2 tahun kata Halimah, pola pikirnya sudah seperti anak-anak di atas umur 6 tahun. Jadi boro-boro ngerepotin Halimah dan Haris, justru meringankan. Semuanya gampang ngurus Muhammad itu.
Tapi Pak, belum genap umur 4,5 tahun, Halimah dan Al-Haris buru-buru malam itu memulangkan Nabi Muhammad. Kenapa? Jawabannya bulan depan. Penasaran ini kan? Ya, jadi insya Allah bulan depan itu. Kenapanya? Ada peristiwa besar pasti. Demikian yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan kepada kita motivasi dan makin mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Billahi taufiq wal hidayah, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.